Kenapa ya? Iya, kenapa sih dok? Kok kayaknya ngelihatnya dari luar perfect tuh. Iya, perfect tuh kan, ya baik-baik perfect tuh, saja. baik-baik. Orang tuh suka cutting, suka yang udah ada tindakan-tindakan menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu juga sudah ditemukan nih pada remaja-remaja. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Selamat datang di program acara Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Oke, jadi podcast ini adalah program acara dari Rumah Sakit Durensawit. Nah, Rumah Sakit Durensawit apakah sobat-sobat semua sudah tahu? Atau sudah punya kartu berobat ke Rumah Sakit Durensawit atau sudah pernah mendapatkan layanannya? Baik, kita spill dulu ya, gaya-gaya orang zaman sekarang spill ya. Jadi Rumah Sakit Durensawit ini adalah rumah sakit punyanya Pemprov DKI Jakarta. Dia berdiri tahun 2002, itu di awal berdirinya dia sebuah rumah sakit khusus jiwa. Namun seiring berkembangnya waktu, tahun 2020 ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID, kemudian terus berkembang. Saat COVID itu rumah sakit ini mengembangkan layanannya, mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk layanan pada masyarakat. Dan juga karena peraturan pemerintah juga sejak tahun 2020 sudah bisa memberikan layanan di luar jiwa. Jadi ada sekarang jiwa, ada yang non jiwa. Jadi sekarang dia punya layanan unggulan jiwa berupa gangguan belajar pada anak dan remaja, layanan adiksi, psikiatri geriatri, dan juga semua masalah mental health itu bisa ditanggulangi di Rumah Sakit Durensawit. Nah, untuk layanan non jiwanya itu juga sangat-sangat berkembang. Dia punya dokter saraf, bedah saraf, kemudian bedah ortopedi, bedah urologi, bedah umum, THT, mata, kulit kelamin, jantung, kemudian obgyn, ada dokter anak, konsultan tumbuh kembang anak, konsultan neurologi anak, MCU dengan paket-paketnya, kemudian juga mau misalnya mau CPNS atau mau diangkat jadi jaksa dan lain sebagainya, itu bisa MCU di Rumah Sakit Durensawit. Juga ada rehabilitasinya, rehabilitasi medik dan rehabilitasi psikososial. Ya, banyaknya layanan rumah sakit ini juga diikuti berkembangnya dari layanan rawat inap. Jadi ada kamar operasinya, ada intensive care-nya, ada intensive care buat jantungnya, ICU namanya, ada PICU, NICU, high care unit dan lain sebagainya. Itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi kalau bagi teman-teman ingin mendapatkan layanan, silakan datang ke Rumah Sakit Durensawit. Oh iya, lupa. Jadi terakhir itu untuk akreditasi, alhamdulillah sudah paripurna. Oke. Alhamdulillah, semoga rumah sakit ini semakin berkembang dan semakin dapat meningkatkan layanannya kepada seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Oke, kembali lagi ke program acara kita, Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Nah, jadi saat ini kita kedatangan seorang narasumber yang cantik, muda, dan tentu baik hati. Siapakah? Dia adalah seorang dokter psikiater di Rumah Sakit Durensawit. Selamat datang, Dr. Monica Andalusia, SPKJ. Halo, selamat pagi Dr. Feni. Selamat pagi, Dok. Apa kabar di, Dok? Alhamdulillah baik. Dr. Feni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat ya. Suaranya renyah banget dari tadi saya dengerin. Renyah kayak langsung keripik. Banyak sih kayaknya followernya nih. Aduh. Semoga followers dari podcast ini makin oke. Amin, amin. Oke, Dok. Jadi kita mau diskusi, Dok. Diskusi ya, ngobrol-ngobrol enteng renyah, gurih lah ya, Dok ya. Ini soal ini kayaknya lagi booming ya, Dok. Kayaknya apa tuh? Heboh banget nih. Viral lah ya. Kita coba lihat di layar ini apakah itu yang lagi viral, yang lagi hot isunya soal mental health. Waduh, ini Dok. Ini nih. Mahasiswa kedokteran UNER tewas bunuh diri di dalam mobil dengan menghirup gas helium dan ada surat wasiatnya. Ada surat wasiatnya juga ya. Aduh, kayak saya sempat ngeliat juga nih kemarin beritanya ya. Tapi pas baca surat wasiatnya nggak begitu jelas sih di fotonya ya. Gimana Dokter Feni? Jadi, Dok, aduh,
Kan kalau saya lihat judulnya itu kan dia itu masih muda pasti ya, mahasiswa masih muda. Terus kayaknya Ini perempuan kan kalau nggak salah ya? perempuan ya. Perempuan masih muda, otomatis gak punya anak yang beban-beban seperti itulah ya. Terus kuliah juga di kedokteran hewan, kampusnya negeri. Kayaknya cukup berpunya juga karena dia berencananya di mobil, punya apartemen gitu. Berencana di mobil. Iya kan dia untuk punya planning mengakhiri. ya untuk iya. mengakhiri kayak gitu kan, Dok ya. Ya kan? Jadi kepikirannya kalau kita lihat dari segi awamnya kayaknya ada perfect deh hidupnya gitu. Sepertinya ya. Sepertinya dari orang kita, luar melihatnya gitu ya, Dok ya. Ini kenapa gitu, Dok? Kenapa bisa faktor-faktor apa sih? Seberapa berat sih seorang itu bisa menanggung perihnya hidup gitu? Gimana kok bisa gitu? Kalau di pandangan orang lain itu biasa kok gitu. Iya, itu dia. Tapi mungkin secara garis besarnya dulu ya, Dr. Feni ya. Sebenarnya kan ini balik lagi ya, masalah kesehatan mental lagi yang muncul ya, yang makin kesini awarenessnya makin tinggi ya terhadap masyarakat. Tapi kasusnya pun juga makin melonjak juga. Iya, bener gitu. Dan saat ini yang kelihatan nih wanita, kemudian kesannya karena bunuh diri ya, jadi pasti terkaitnya dengan depresi ya. Kemudian pada remaja juga, remaja ya atau dewasa ya, mungkin dewasa muda ya masih awal-awal. Sebenarnya gini, senengnya nih kalau sekarang masyarakat itu sudah mulai aware terhadap masalah kesehatan jiwa. Karena memang WHO menyebutkan, Dr. Feni, bahwa kesehatan mental itu adalah sebenarnya hak asasi mendasar yang dimiliki, yang harus dimiliki setiap manusia. Karena seseorang manusia itu sebenarnya harus terbebas dari masalah mental, sehingga dia dapat berfungsi dengan maksimal. Gitu ya. Jadi sayang sekali nih kalau dengar berita ini mungkin tidak bisa terdeteksi lebih dini sebenarnya ya masalah yang dialami si perempuan ini. Tapi boleh dulu ya sebelum kita bahas mungkin penyebab, faktor risiko, kemungkinan terjadinya pada wanita ini, saya mau bahas data dulu, boleh nggak sih, Dr. Boleh biar, banget tuh. Biar mungkin yang dengar di sini lebih terbuka lagi, mungkin lebih aware lagi, mungkin ngelihat ada temannya di kanan kirinya atau rekan kerjanya kayaknya udah mulai murung, udah mulai fungsinya menurun gitu ya. Nah itu boleh tuh dibantu atau diingatkan atau didampingi atau dulu. statusnya melo-melo di sosmed gitu ya, Dok ya. Iya, sekarang mulai curhatnya seringnya di sosmed ya, Dok ya. Jadi banyak orang tahu. Jadi gini, Dr. Feni, jadi kalau yang baru saya baca nih semalam sih sebenarnya ya, mau update lagi sebenarnya karena data tingkat depresi antar negara sebenarnya tahun 2023, kalau saya ngomong alhamdulillah, tapi bukan ya, Indonesia untung bukan yang pertama nih, Dok, tingkat depresinya ya. Tapi memang kalau menurut halaman World Population Review itu menyebutkan yang pertama rupanya Ukraina nih yang mengalami tingkat depresi yang paling tinggi. Yang kedua tuh Amerika Serikat. Gitu. Kemudian Ukraina ngalahin Amerika ya, Dok? Betul. Yang ketiga itu Estonia. Padahal mungkin masyarakatnya jauh lebih banyak Amerika ya. Gitu ya. Tapi mungkin di sini sih berdasarkan data tuh kalau Ukraina sampai 6,3%. Amerika tuh 5,9% dan Estonia ini 5,9% sebenarnya. Tapi dari kasusnya jauh lebih banyak Amerika. Nah, kalau di Indonesia ini rupanya sebenarnya nggak kalah banyak juga. Di sini ditemuin kurang lebih ada kasusnya itu sebanyak 3,7%. Cukup lumayan dengan penduduk Indonesia. Betul. Ya. Apalagi penduduk Indonesia kan terus bertambah ya. Iya. Jadi kemungkinan sebenarnya gejala depresi ya mungkin bisa lebih besar lagi kalau nggak dideteksi lebih dini gitu ya. Dan ini masalah yang depre itu kan masalah kesehatan mentalnya ya. Nah, kalau ada lagi nih data lagi menurut Our Better World ya, ini juga data saya dapatnya dari Kementerian Kesehatan terakhir 2013 memang itu baru diupdate. Jadi rupanya yang depresi sampai mengalami bunuh diri itu, Dok, itu sebanyak 3-4 kasus bunuh diri per 100.000 orang di Indonesia. Jadi dari 100.000 orang bisa didapatkan sekitar 3 orang sudah mengalami kasus atau didapatkan adanya kasus bunuh diri. Dan sayangnya lagi, sedihnya lagi, kalau saat ini di remaja yang kita sering temui itu sebanyak 19%, Dok. Di antaranya itu yang sudah ada memiliki ide bunuh diri. Jadi nggak sampai bunuh diri, tapi dia sudah memiliki ide bunuh diri. Itu sebanyak 19%. Dan kalau sekarang bahasanya ya, kalau Dr. Feni mungkin suka ketemu juga, pasti lah ya suka ketemu ya, orang tuh suka cutting, suka yang udah ada tindakan-tindakan menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu juga sudah ditemukan nih pada remaja-remaja. Itu sebanyak sampai 45%. Jadi dia belum ada ide bunuh diri, tapi sudah ada tindakan-tindakan untuk
menyakiti diri sendiri ya, dalam bentuknya macam-macam ya. Ada yang cutting lah, ada yang membenturkan kepalanya ke tembok gitu, atau ada yang sudah mencoba meminum larutan-larutan yang membahayakan tubuhnya begitu. Jadi ya sebenarnya sangat disayangkan ya Dr. Feni ya, melihat banyaknya data yang semakin meningkat terkait kasus depresi hingga bunuh diri, bahkan sudah ada yang perilaku menyakiti diri. Kalau kita sambungkan ya Dr. Feni ya tadi ya, ngeliat kasus yang tadi ya. Oke. Yang Dr. Feni tadi penasaran adalah kenapa ya? Iya, kenapa sih Dok? Kok kayaknya ngelihatnya dari luar perfect tuh. Iya, perfect tuh kan ya baik-baik saja. Mungkin dia mungkin juga ingin dilihat oleh orang lain atau oleh lingkungan, aku baik-baik aja gitu ya. Mungkin salah satu kopinya dia supaya orang tidak mengasihani dia gitu ya, atau dia tidak makin membebani orang di sekitarnya gitu. Tapi saya mau tarik dulu juga nih, supaya karena ini bagus banget ya lah program baru ini, sekaligus juga mungkin banyak yang orang belum mungkin tahu tapi belum memahami seluruhnya sebenarnya sampai orang depresi itu penyebabnya apa sih secara garis besar ya Dok ya. Ada tiga ya. Biopsikososial itu sebenarnya nggak hanya depresi aja, tapi juga itu termasuk masalah-masalah gangguan jiwa. Itu sebenarnya penyebabnya dari tiga itu, biologinya ya, psikonya, psikologisnya seperti apa, kemudian sosial, faktor lingkungannya seperti apa gitu. Kalau dari biologis mungkin kita bisa lihat nih genetiknya ada nggak sih di keluarganya. Nah kalau ngeliat kasus kayak gini kan kita langsung wah ada apa nih gitu. Tapi sebenarnya kalau kami para psikiater pasti perlu ya untuk eksplorasi lebih dalam nih. Sebenarnya ada nggak sih dalam keluarganya mungkin ada riwayat yang pernah mengalami gangguan yang sama atau gangguan yang lain ya, sehingga dalam silsilah keluarganya rentan atau rapuh ya, rentan untuk mengalami masalah mental. Itu emang udah bawaan ya Dok? Mungkin iya. Oke. Risiko dari kentangan diri sendiri ya. Ada atau tidak sih dalam keluarga sehingga membuat seseorang yang dalam mobil ini akhirnya rentan juga mengalami kondisi-kondisi masalah mental. Kemudian yang kedua psikologisnya. Kalau dari psikologisnya perlu kita tanyakan juga sebenarnya utamanya ke pasiennya ya. Sebelumnya apakah pernah mengalami satu traumatic events ya, masalah yang cukup traumatik yang memang membekas nih di hatinya dia. Masalah kehilangan seseorang yang signifikan untuk dia ya, atau misalnya kita bisa lihat dari karena ini udah dewasa muda ya, sebenarnya kita udah bisa lihat nih kepribadiannya juga seperti apa sih gitu ya, karena sudah mulai terbentuk ya. Kalau dewasa mungkin, kalau remaja masih belum bisa kita konklusifkan ini kepribadian ini belum gitu, masih ciri lah. Tapi kalau seperti ini kan sebenarnya kita udah bisa melihat nih arah-arah kepribadiannya ke arah mana sih gitu ya. Nah dari situ kita juga bisa melihat apakah dia punya self esteem yang rendah gitu, apakah dia punya kecemasan yang berlebihan misalnya gitu ya, sehingga sering sekali muncul pikiran-pikiran negatif, atau dia melabel dirinya negatif, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya gagal. Tapi kelihatan kalau di luarnya, masa sih anak kedokteran gagal, nggak mungkin gitu ya. Padahal mungkin kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya dia alamin. Jadi psikologi ini kebentuknya dari kecil itu Dok? Betul. Di situ kan juga ada faktor pola asuh ya, bagaimana kedua orang tuanya memberikan pengasuhan terhadap si pasien benar-benar dari 0 bulan itu. Kalau perlu kita tahu masa fase-fase dalam kehidupannya, itu baik sekali untuk kita betul-betul memahami seorang ini akhirnya ada apa sih sampai dia mengalami masalah ini gitu. Tapi nanti kan ada caranya kan ya Dok ya, biar tentu pasti ada. Satu lagi Dokter Feni, satu lagi tadi kan baru bio sama psiko, satu lagi sosial. Nah ini yang sebenarnya yang akhir-akhir ini yang paling penting sebenarnya ya. Saya ingetnya sosmed Dok, sosial media. Iya ya, mirip-mirip. Karena memang itu juga ada di dalamnya, Dr. Feni. Sosial media itu kan bagian dari faktor lingkungan sosialnya, lingkungan eksternalnya dia. Ya. Kemudian bagaimana apakah dia memiliki tekanan nggak sih dalam hidupnya selama ini? Kuliah yang dia ambil ini sebenarnya memang keinginan sendiri atau memang ada faktor dari di luar keinginannya, misalnya bukan dari keinginan sendiri gitu ya, tapi ada faktor pengaruh dari luar ya, mungkin ikut temannya atau mungkin ada keinginan dari orang tuanya gitu ya, atau
apalah ya, itu perlu kita lakukan eksplorasi tuh lebih dalam. Dan selain itu perlu diketahui juga gimana tuh waktu sebelum di kuliah. Ini kalau nggak salah masih semester awal ya, kalau nggak salah saya baca beritanya. Jadi makan masih awal ya, berarti mungkin aja sebenarnya masalahnya bukan saat ini, tapi sebenarnya udah lama dari masa-masa SMA-nya. Betul. Gitu, masa SMA, SMP, pernah nggak jangan-jangan dia punya riwayat bullying? Jangan-jangan mungkin dia ada masalah relasi sama teman-teman di sekitarnya, gitu ya. Kemudian ketika dia bersedih, apa nih yang dilakukan? Kan itu perlu banyak banget ya. Sebenarnya ketika ngeliat berita ini, kepala saya juga banyak banget pertanyaan. Wah, ini apa nih yang terjadi sama dia, gitu ya. Sehingga ya mudah-mudahan sih masyarakat tidak langsung menyimpulkannya, oh ini karena ini, atau berasumsi negatif. Karena faktornya banyak, ada biopsikososial. Betul sekali. Jadi 3 ini yang harus kita jaga biar kuat menghadapi kerentanan depresi tadi ya dok. Boleh. Pencegahan berarti itu ya nanti ya dok. Oke, sip dok. Gitu. Ini kita next kayaknya nih. Ada berita lagi? Ada lagi nih dok. Wah, ini wanita nyaris bunuh diri karena suami selingkuh. Waduh, ini kayaknya nih lagi booming juga pelakor ini itu. Gimana ini dok? Ya? Bagi para wanita untuk menguatkan diri gitu. Aduh, gitu kan. Gimana sih? Saya tetap bodoh amat gitu. Saya tetap struggle menghadapi dunia ini tanpa dia gitu. Nah, gimana nih dok? Sebenarnya jangan bagaimana caranya dulu dok. Oke, gimana itu? Mesti pahami dulu yang bikin dia nyaris bunuh diri sebenarnya karena apanya. Oh iya, gitu. Apakah dulu ya? Benar karena suaminya selingkuh, sebelumnya nggak ada tekanan lain. Melihat suaminya langsung pikiran gitu bunuh diri, kan belum tentu ya. Iya, gitu. Iya. Jadi pertama kita perlu pahami, jangan lupa biopsikososialnya. Oh iya, tidak riwayatnya dulu, itu. iya benar, gitu. Ya, kalau udah kita pilah-pilah nih, bionya ada, psikologisnya, iya memang masalahnya pasien ini misalnya cukup memang rentan ya. Kemudian dia kalau kita ngeliat dari dinamika kehidupannya, jarang nih menghadapi masalah yang berat gitu ya. Misalnya kita lihat ya, rupanya dia anak satu-satunya, atau anak bungsu nih, si ibu rumah tangga ini nih gitu ya. Sehingga apabila dia menghadapi satu masalah, biasanya dibantu selesaikan gitu ya. Jadi coping atau bagaimana dia menghadapi satu masalah itu tidak pernah selesai dengan sendiri, selalu ada bantuan tanpa dia minta. Sehingga sedikit dia mengalami stresor, apalagi suami selingkuh ya. Iya, berat jadi langsung itu, dok. meledak rasanya. Aku mau bunuh diri aja. Gitu. Kalau dengar cerita kayak gitu, kayaknya memang penting banget itu bawaan dari kecil, benar-benar dijaga kekuatan biopsikososialnya sampai. Betul. Tapi kalau kita lihat, ini wanita apa sih? Dia bekerja atau ibu rumah tangga ya? Nah ini enggak, saya pokoknya tentu mempengaruhi juga ya dok ya. Perlu kan? Wanita bekerja, jangan bilang ibu rumah tangga tuh nggak ada tekanan, justru tekanannya tuh tinggi loh. Gimana dia bisa balance ngurus anaknya, suaminya, rumah tangganya, dan jangan lupa juga untuk dirinya sendiri yang sering banget ya dilupain ya sama wanita-wanita di luar sana. Me time-nya mana? Ternyata itu sepenting itu loh dokter Feni. Iya, ingat ya para lelaki, me time buat ibu rumah tangga. Jangan dilupakan, diberikan kesempatan ya. Iya, karena untuk menguatkan biopsikososial perempuan. Iya, copingnya mereka. Iya. Oke. Aduh, next dong. Next lagi. Nih ternyata dokter Feni nih hobi sekali baca berita ya yang seperti ini. Kita harus belajar dok, iya kan? Kenapa bisa gitu? Ternyata ini lansia dok. Oh lansia sekarang. Oke. Kenapa kita pikirnya, wah lansia tuh harusnya kan bijaksana, bijaksini gitu. Nggak mungkin gitu kan? Ternyata dia punya faktor juga nih melakukan hal ini dok, mengalami depresi sampai seperti ini. Ternyata ya. Kenapa tuh dokter Feni ya kira-kira ya? Gimana ya dok? Mungkin kasihan ya. Jadi gini, kalau yang saya baca pada tahapan ada namanya tahap psikososial teorinya Erik Erikson. Sebenarnya ada 8 tahapan beliau itu mengeluarkan statementnya ya. Nah kalau usia-usia lansia ini sebenarnya jatuh pada usia-usia tahap ke-7 dan tahap ke-8 karena pada saat itu seseorang itu kalau dia dalam bekerjanya produktif, kemudian apa yang dicita-citakan tercapai, relasi lingkungannya sangat suportif ya, dia akan mencapai satu tahapan yang disebut dengan generativity. Ya,
Tapi kalau ternyata apa yang diinginkan, apa yang dijalanin itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, kemudian juga lingkungan gak suportif ya, keluarga mungkin berantakan, masalah relasi ini itu gitu ya, mungkin dia akan mengalami fase yang disebut dengan stagnansi. Jadi pada tahap ketujuh yang disebutkan oleh Erik Erikson itu generativity versus stagnansi. Dia akan mengalami yang mana nih? Itu usia-usia sekitar 40 sampai 65 tahun. Jadi lagi usia produktif kan. Udah bukan usianya lagi baru memulai, tapi udah lagi di tengah-tengah nih. Antara dia memang lagi menikmati kemampanannya, lagi bekerja semangat-semangatnya ya, atau memang lagi melanjutkan hidupnya udah enak gitu, atau ya memang sebaliknya masih struggle dengan kehidupannya gitu ya. Nah, di situ kalau misalnya dia tahapnya generativity, ya oke, insya Allah. Tapi kalau dia sampai tahap itu dia sudah mengalami stagnansi, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ada tahapannya integrity versus keputusasaan atau hopeless. Nah, kalau misalnya dia sudah sampai stagnansi, misalnya tadi di tahapan yang usia 40 sampai 65 tahun, kemudian masuk tahapan terakhir ini di atas 66 tahun ya, dia masuk masanya keputusasaan. Ketika dia sudah stagnan terus ya, selama hidup yang memang harusnya diproduktif dia nggak produktif, kemudian membina relasi di lingkungannya kurang baik ya, banyak berdiam diri di rumah, relasi dengan keluarga dekat pun juga kurang baik gitu ya. Akhirnya memudahkan sekali dia untuk mengalami yang tadi masalah keputusasaan, akhirnya depresi. Dan mungkin Dr. Feni juga enggak kali ya, pasti adanya perubahan dong secara fisik, gak hanya psikis aja. Secara fisiknya pun pada seorang lansia sudah berubah ya, yang tadinya gesit luar biasa, jadinya gak seperti sebelumnya. Karena kemampuannya sudah menurun. Belum penyakit-penyakit fisik yang menyertai kalau ada, itu kan juga butuh support yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi pikiran ngerasa, aduh saya butuh anak saya buat ini, butuh buat itu. Anaknya kerja lembur, perhatian tidak didapatkan. Benar juga, Dok. Jadi akumulasi juga gitu loh. Pengaruh fungsi kognitif juga nggak sih, Dok? Pasti. Yang sebelumnya mungkin dari fungsi kognitifnya dia dapat mengelola emosinya dengan baik ya. Karena itu jelas dari memang di masalah di dalam otak kita ya. Memang kan kalau kita masih usia produktif ya pengelolaan emosi kita kan baik gitu ya. Tapi kalau udah makin lansia, secara volume otak pun juga pasti lama-lama akan mengecil ya. Atrofi, hipofungsi-fungsinya pun juga jadi akan menurun. Termasuk pengelolaan emosinya. Ya mungkin kalau ngelihat ada oma opa yang jadinya mudah tersinggung jadinya atau tiba-tiba kurang lebih seperti itu. Jadi gitu memang penting kalau bagi yang usia lansia itu support dari anak, cucu, keluarga itu memang penting sekali, Dok. Udah ketemu belum Dr. Feni sama orang tuanya? Alhamdulillah tiap hari, Dok. Oh, alhamdulillah ya. Sama saya kalau nggak nyamperin langsung ditelepon. Kemana? Kok nggak salam dulu? Iya, gitu. wajib itu, Dok. Sebenarnya bukan nyari saya, nyari cucunya sebenarnya. Gitu Dr. Feni. Kita support buat lansia dan orang tua. Kita next nih, Dok. Masih ada Dr. Feni? Masih ada, Dok. Nah, Masya Allah. Ini apa kita kan tadi mikirnya orang tua, lansia, wanita. Ternyata pria juga ada, Dok. Ini juga ternyata ini ceritanya gara-gara pinjol, Dok. Nah, saya juga mikir gini, Dok. Ini kan para pria itu mungkin dia mikir, wah saya harus memberikan banyak buat keluarga ini gitu kayak. Benar. Iya, tapi ini kayak sampai gara-gara pinjol sampai mengakhiri gitu. Saya pernah baca itu. Kalau nggak salah namanya di orang Sumatera Barat. Oh, aku tahu tuh. Tahu kan? Pengusaha besar ya. Pengusaha besar, dia punya hotel, punya mall dan sebagainya gitu. Padahal dulu tuh dia hanya sebagai nggak tamat SD gitu. Iya. Tamat SD dia mulai dari nol gitu kan. Ya dengan berbagai polemik hidup gitu, tapi dia bisa struggle gitu, Dok. Saya juga punya kenalan. Dia punya usaha gede banget sih, Dok. Terus tiba-tiba dia dibohongin orang. Sampai-sampai dia itu dituntut, terus masuk penjara 2 tahun. Ditipu terus dituntut. Masuk penjara, punya utang. Iya, punya utang. Tapi dia pas dia keluar, dia mulai dari nol, mulai lagi, Dok. Jadi kenapa nih ada orang ya ini dengan pinjol, ini udah sampai masuk penjara, ini tapi masih struggle gitu, Dok. Iya. Kenapa ini bisa? Hebat ya. Hebat. Itu saya kenal tuh, baik ya. Tapi memang walaupun anaknya kalau nggak salah kan ada yang laki-laki ya 2, tapi ada yang perempuannya kayak lebih banyak.
itu biar kata waktu itu sudah kehidupannya sudah sangat berkecukupan ya, tapi anak-anaknya pun juga tetap tidak dimanjakan gitu. Anak-anaknya tetap ya bekerja seperti yang lainnya gitu, membantu usaha ayahnya dan semuanya loh bergerak. Nggak ada yang sudah diam-diam saja menikmati, nggak, semuanya. Dia betul-betul ya kerja keras ya. Berarti yang dilihat dari situ apa tuh? Paling penting apa, Dokter Feni? Apa itu, Dok? Pola asuhnya. Pola asuh, benar. Pola asuh, betapa pentingnya pola asuh yang dimulai dari usia kapan? Dari dalam kandungan. Iya. Jadi ini sebenarnya relate sama tadi pertanyaan Dokter Feni ketika Dokter Feni bilang, kok ada yang struggle, ada yang enggak ya, Dok? Iya, bener, Dok. Nah, jadi bagaimana dari 0 bulan bahkan dalam kandungannya mungkin ya. Ya mungkin itu ntar mungkin kita kapan-kapan kita ngobrol ya sama Dokter Objin ya. Siapa tahu ada keterkaitannya. Tapi kalau yang mulai dari 0 bulan itu kan di situ sudah mulai pola asuh kita. Ya, walaupun gak langsung dengan diajarkan kamu bayi harus struggle, enggak. Tapi perilaku ibunya. Iya, seiring bertambahnya usia gitu kan. Dia melihat sosok orang tuanya misalnya, bagaimana orang tuanya bekerja keras, bagaimana misalnya kalau orang tuanya pun juga menghadapi satu masalah, bagaimana kan kalau anak kecil, anak-anak ini kan biasanya peniru yang ulung. Iya, peniru banget tuh. Kalau misalnya banyak ngelihat ibunya nangis, banyak ngelihat bapaknya kok kayaknya gampang stres, ya mungkin melihatnya juga jadinya kurang lebih jadi akan diikuti nih oleh anaknya gitu. Tapi bukan hanya itu saja, bagaimana kedua orang tuanya ini juga memberikan value-value ya, nilai-nilai moral dalam hidup yang mana nih yang memang yang baik bagi mereka untuk diberikan ke anak-anaknya. Pastinya kan mereka udah pengalamannya udah luar biasa ya kalau kedua orang tua itu, yang dulu mungkin dia melakukan tuh kayaknya nggak baik deh, akhirnya dia kayaknya kamu ambil yang baik-baik aja nih nak untuk kamu tiru misalnya gitu. Kemudian juga sebagai orang tua ini satu penting juga, ketika misalnya sebenarnya dari kecil juga kalau ngeliat anaknya jatuh, gimana? Iya, ada yang anaknya jatuh ke pantok meja, mejanya dipukul gitu kan. Dipukul, ya. Itu nggak baik gitu. ya, Dok ya. Padahal sebenarnya kita juga memberikan kesempatan loh untuk dia berdiri sendiri dulu. Kalau jatuh nggak apa-apa, it's okay. Ya, ada mama di sini, kamu nggak akan kenapa-kenapa. Yuk coba lagi. Itu kan sebenarnya sebuah simbol nanti loh, kalau kamu dewasa, kalau kamu jatuh nggak apa-apa, it's okay. Yang penting gimana caranya kamu akan bangkit lagi. Gitu. Jadi kasihlah kesempatan kepada anak tersebut, remaja tersebut, seorang dewasa muda tersebut untuk dia bangkit lagi secara mandiri dulu. Gitu. Bagaimana dia bisa resolve problemnya sendiri dulu. Kalau dia sudah mentok, nggak mungkin dia nggak cari orang tuanya. Iya, benar. Jadi kasih kesempatan dia untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan copingnya, kemampuan dia dalam menghadapi masalahnya untuk menyelesaikan sendiri, sehingga dia nanti juga jadinya lebih punya alternatif penyelesaian masalahnya pun lebih banyak karena pola pikirnya udah dari di kecil, tempat sana sini udah bisa dia sendiri gitu. Betul, Dok, daripada dibantuin terus iya, ketika sudah nggak ada, aduh gimana ini? Betul, aku harus gimana? Aku biasanya dibantu, aku biasanya ada mama, aku biasanya ada ayah. Tapi kalau dia mandiri kan ya jadinya lebih baik ya. Gitu. Struggle lah pasti. Betul, gitu. Masih ada nggak nih? Ada nggak abis ini? Masih ada lagi nggak? Ada lagi. Oh, masih ada ini. Ini kesimpulan dari Kementerian Kesehatan, Dok. Jadi datanya itu kasus bunuh diri itu meningkat sampai 826 kasus itu tahun 2022. Tahun 2021 katanya 613. Tapi 2021 nih waktu COVID ya. Ini angka kematian karena COVID tinggi waktu itu nih. Gimana Dok? Iya, itu dia yang tadi saya bilang, makanya karena memang orangnya bertambah terus juga, kasusnya meningkat juga, makanya memang penting sekali. Saya senangnya sama gen-gen yang sekarang ya. Kenapa mungkin itu? Kalau ngelihat beberapa orang, kenapa ya kayaknya generasi apa sih, generasi yang terbaru, milenial apa Gen Z? Gen Z kayaknya ada lagi kita terus Gen Z. Ada ya? Aku nggak tahu. Nah, kayak generasi sekarang orang tuh ngeliat kayaknya belum rapuh ya, kayaknya mereka rentan. Tapi saya justru melihat berbeda sebenarnya, Dokter Feni. Kenapa berbeda dong? Karena justru mereka aware dengan mental health-nya mereka. Kalau dulu kan mungkin kita kurang diberikan ruang ya untuk kita ekspresikan apa yang dia rasa, apa yang kita rasain. Ya kan? Kalau orang tua dulu kita bilang apa? Selesaiin tersendiri ya. Pokoknya benar-benar kita harus menyelesaikan semua sendiri gitu. Kalau sekarang kan
alhamdulillah difasilitasi nih, sudah ada psikiater, psikolog yang bisa mereka cari untuk mereka, paling tidak untuk sharing session juga nggak apa-apa kok. Untuk screening di awal nggak apa-apa, kan penting juga deteksi dini, ya kan, untuk sehingga kita harapannya adanya pencegahan pencegahan supaya tidak terjadi tadi isu yang pertama tadi muncul kan, gitu. Jadi penting sekali untuk arah masyarakat di luar sana ya. Mungkin memang masih ada pikiran, kayaknya kalau ke psikiater tuh gimana gitu ya. Hanya orang-orang tertentu, enggak kok. Mikirnya negatif aja. Betul, kayak semua orang boleh kok untuk datang ke kami, silakan memeriksakan dirinya. Atau misalnya merasa dulu kok aku bisa mengelola emosi dengan baik, kok sekarang kok udah marah ya, kok sekarang kok kayaknya gampang sedih ya. Nah dari situ aja udah boleh kok melakukan screeningnya atau sharing tadi terhadap kita, untuk kita mencegah selanjutnya apa yang bisa dilakukan supaya tidak terulang lagi gitu. Jadi kalau kita udah ngerasain perubahan, rasakan nih biasanya kalau bisa santuy, jadi marah bisa ya dok kan? Iya, betul. Kita kenali stresornya itu apa ya, kita bantu arahkan untuk orang itu yang mengenali, sehingga selanjutnya responnya lebih efektif terhadap lingkungan itu. Gitu. Oke dok, ini slide terakhir dokter. Udah lewat maksudnya. Nah, nih dokter nih sebelum kita tutup nih, apa nih pesan buat teman-teman sobat sehat di rumah nih dok, di rumah, di tempat kerja, dimanapun berada deh. Pesannya ya, jangan ragu untuk teman-teman di luar sana, sobat sehat kita, karena masih pertama ya. Iya. Jangan ragu sobat sehat di luar sana untuk seeking for help ya, cari bantuan ke profesional. Kalau masih malu, boleh kok dicari peer support. Cari peer support dulu. Mana teman yang kiranya kalian percayai, kalian nyaman untuk cerita, silakan sharing. Tapi kok kayaknya aku inginnya langsung dengan yang profesional, boleh juga. Silahkan datang ke mana Dr. Feni? RSKD Duren Sawit ya. Pasti bisa. Oke. Oh ya, jangan sebelum ditutup ya dok. Ya, boleh. Udah mau akhir kan dok ya? Ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa nonton apa? Follow IG dulu. Follow IG Rumah Sakit Duren Sawit, nanti ada di bawah ini. Follow IG, terus Twitter, Facebook. Jangan lupa nih subscribe podcast kita. Namanya RS Duren Sawit. Rumah Sakit Duren Sawit. Kecuali YouTube-nya RSKD Duren Sawit. Nah, nanti betul nggak Mas Eko yang di belakang sana? Nah, betul. Oke, sip. Oke. Demikian. Terima kasih Dokter Monica. Dokter Feni, kita kan pasti ada podcast selanjutnya dong. Ada jangan lupa tiap hari Kamis jam 10 pagi. Nanti narasumbernya akan bermacam-macam, variatif. Oh iya, bagi sobat saya di rumah, kalau misalnya ada ide nih, dok, tolong dong podcast tentang ini atau itu, boleh. DM di IG misalnya, gitu kan? Atau mungkin nanti kita bisa lempar ya ke floor ya di warga sosial media. Apa sih kira-kira yang mau diangkat nih, tema-temanya? Kalau tentang kebetulan tadi Dr. Feni sudah menceritakan lengkapnya dokter spesialis di RSKD Duren Sawit. Jadi sobat sehat di rumah di mana aja bisa tetap terupdate ilmu-ilmu tentang kesehatan ya. Itu melalui podcast RSKD Duren Sawit. Namanya adalah podcast. Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Oke. Sip. Makasih dok ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga tetap struggle. Oke. Sebelum ditutup nih ya, aku mau berpantun. Wah, inilah harus ya dok ya. Oke. Gimana dok? Jalan-jalan ke Pasar Kenari. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Jangan lupa tonton podcast ini Kamis depannya lagi. Cakep. Biar tetap sehat, semangat dan bahagia. Yeay. Oke, sampai jumpa di podcast minggu depan. Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.